Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya, supaya kita bertambah cinta kita kepada tanah air kita. Tanah air. Sebentar, Bapak putarkan videonya dulu. Nah, baiklah anak-anak. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita mulai pelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak kelas 4, pada pelajaran kali ini Bapak akan membahas tentang menyambut usia balik. Nah, sebelum kita mempelajari pada bab 4 kali ini, Bapak ingin mengulas kembali tentang pelajaran sebelumnya, yaitu tentang sholat berjamaah. Saya, Pak Kolis, mau bertanya, coba dijawab ya. Apa arti sholat berjamaah itu? Coba, siapa yang tahu? Sholat bersama-sama, Pak. Nah, bareng, Bu, Pak. Nah, betul sekali. Satu lagi. Kemudian yang mengikuti imam itu apa namanya? Siapa yang tahu? Makmum, Pak. Makmum, Pak. Betul, pintar semua. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari ke bab 4, yaitu tentang menyambut usia balik. Tujuan pembelajarannya adalah anak-anak diharapkan mampu mengetahui tanda-tanda balik menurut fikih dan juga menurut ilmu biologi, serta dapat membiasakan sikap syukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab sebagai wujud melaksanakan kewajiban setelah berusia balik. Nah, kita perhatikan video pada slide berikut ini ya. Nah, pada gambar ini anak-anak perhatikan, pernahkah kalian berpikir apakah setiap orang akan terus tumbuh? Pasti ya. Nah, kalau begitu, di fase manakah kamu sekarang? Coba. Apakah masih bayi atau anak-anak atau sudah tua? Coba. Yang bawa kucing. Oh ya. Nah, berapa umurmu sekarang anak-anak di kelas 4 ini? Coba kalian ingat-ingat ya, sejak kelas 1 sampai kelas 4 merasakan ada perubahan apa pada tubuh kalian? Tentu sangat berbeda dan sekarang kamu sudah besar. Kita akan belajar tentang perkembangan tahap usia yang penting serta berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat, yaitu pada usia balik. Kemudian, balik itu apa? Nah, ini dia ya. Balik itu secara bahasa berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Tentu dengan tanda-tanda yang sudah ditetapkan. Apa saja tanda-tandanya bagi laki-laki dan tanda-tandanya bagi perempuan? Mari kita pelajari tanda-tanda balik berikut ini. Nah, ada gambar seorang anak bersama ayahnya. Anaknya bernama Tengku. Ayahnya bertanya,
Tengku, ayo kita pergi ke masjid. Tapi Tengku menjawab, aku belum ya karena aku masih SD. Kata ayah, batas dewasa itu bukan ditentukan oleh usia sekolah, tapi ada tanda-tandanya. Baik ya, aku ingin belajar tanda-tanda itu, kata Tengku. Nah, anak-anak, mari kita pelajari bersama-sama tanda-tanda balik. Yang pertama adalah tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Pada laki-laki, yaitu tumbuh jakun. Nah, diperiksa di lehernya, kalau ada yang menonjol berarti itu namanya sudah tumbuh jakun. Kedua, suaranya berubah. Nafsu makan meningkat, tumbuh rambut di bagian tertentu. Kemudian, tanda balik menurut ilmu biologi pada perempuan adalah pinggul dada membesar, suara lebih merdu, nafsu makan meningkat, dan tumbuh rambut di bagian tertentu. Kemudian tanda-tanda balik menurut ilmu fikih pada laki-laki adalah mimpi basah berusia 15 tahun. Kemudian perempuan mengalami haid. Namun kalau sudah berusia 15 tahun tapi tidak mengalami mimpi basah atau haid, maka sudah dianggap dewasa. Nah, anak-anak, apabila kalian sudah mengalami mimpi basah dan haid, berarti sudah berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar bisa dilakukan dengan cara mandi wajib. Nah, sebelum mandi wajib, kamu tidak boleh melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, dan ibadah yang lainnya. Oleh karena itu, setelah selesai haid, wajib hukumnya mandi yang disebut dengan mandi wajib. Terus, apa saja ya larangan bagi yang berhadas besar? Yang pertama adalah tidak boleh sholat. Yang kedua, tidak boleh memegang atau membaca Al-Quran. Yang ketiga, tidak boleh berpuasa. Biasanya yang sedang haid tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa itu nanti ketentuannya akan dibahas di pelajaran yang selanjutnya, atau nanti itu diganti atau tidak akan dipelajari di pelajaran selanjutnya. Nah, anak-anak, bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian sudah disebut mukalaf, ya. Mukalaf itu apa? Mukalaf itu artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama, aturan dalam akidah. Semuanya dalam akhlak dan perbuatan akan mendapatkan balasannya. Kalau baik sudah mendapatkan pahala, kalau berbuat kejahatan akan mendapatkan dosa. Nah, kemudian setelah kita itu memasuki masa balik, apa saja sih kewajiban yang perlu kita laksanakan? Yang pertama adalah sholat fardu. Yang kedua, puasa Ramadan. Kemudian menutup aurat, berbakti pada orang tua, dan menuntut ilmu. Keempat hal ini jika tidak dilakukan berarti sudah terkena dosa ya. Nah, kemudian tugas kelompok. Sebelum Bapak mengakhiri pelajaran, Bapak ingin memberikan tugas kelompok dulu. Nanti 12 orang, 12 anak membuat kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Ya, jadi menjadi 3 kelompok. Kemudian lakukan pengamatan terhadap orang yang telah dewasa dan anak-anak. Nah, di rumah, di lingkungan rumah, kita amati antara orang dewasa dan anak-anak. Kemudian kita cari perbedaan yang ada pada tubuh orang dewasa dan juga anak-anak. Kemudian tuliskan
hasilnya dalam buku tugas. Setelah itu kumpulkan pada Pak Guru ya, biar Pak Guru nilai. Nah, itu tadi pelajaran tentang menyambut usia balik. Terima kasih ya anak-anak sudah menyimak pelajaran dari Pak Kolis dan selamat menyambut usia balik. Dan bagi yang sudah balik, jangan lupa melaksanakan kewajiban yang sudah disyariatkan oleh agama. Kemudian setelah itu, sebelum Bapak mengakhiri, Bapak ingin mengevaluasi. Nah, kira-kira anak-anak kelas 4 sudah paham apa belum? Alhamdulillah, kalau begitu sebelum Bapak mengakhiri, Bapak berpesan kepada anak-anak untuk selalu semangat belajar dan mendalami lagi pelajaran yang tadi Bapak sampaikan. Belajar di rumah ya. Ya, Pak. Nah, kalau begitu, mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa menutup majelis bersama-sama. Ayo anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.